dan 2. Mari kita doakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita mari bersyukur atas rahmat anugerah pekan yang baru ini. Juga kesempatan istimewa tersedia bagi kita merayakan Ekaristi, waktu di mana sungguh-sungguh kita diajak peka bahwa Allah sungguh hadir dalam Ekaristi ini. Dalam olah rohani yang kita buat, itulah saat di mana saat bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita. Dan itu akan kita semakin perjelas, kita semakin perdalam dalam bacaan Injil, bahwa Allah yang kita rindukan senantiasa memang sungguh hadir dalam semua olah rohani kita, maka itu adalah saat bersama dengan Allah. Dan ada saatnya pula kita mesti sungguh-sungguh menemui Dia dalam keseharian hidup, dalam pengalaman-pengalaman rohani harian kita. Maka mari kita awal Ekaristi ini dengan hati yang penuh syukur sekaligus tobat yang pantas, sehingga kita layak untuk merayakan misteri Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau sudah mengutus Putra-Mu Yesus, satu-satunya jaminan keselamatan kami. Semoga kami pun selalu tekun dan setia, mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus Kristus dalam keseharian hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjara raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas.
Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya, mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi sahut Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bicara soal puasa. Yesus tadi ditegur karena murid-muridnya tidak berpuasa, sehingga memang ada jawaban keluar dari Yesus, tetapi memang mereka bertanya karena memang murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, sehingga mereka bertanya-tanya kenapa muridmu tidak buat itu. Nah, memang puasa dilakukan juga menurut tradisi, kita juga membuat itu. Tradisi puasa itu dibuat karena kita sedang menantikan, sedang merindukan kedatangan. Jadi kalau dalam konteks ini adalah kedatangan Allah. Kalau puasa dikatakan dan dikaitkan sebagai sebuah laku tobat, laku rohani untuk menantikan kedatangan Allah, maka jelas disinilah letak ketidaksinkronnya bahwa Allah yang ditunggukan memang sudah hadir di situ. Allah yang dinantikan dalam puasa yang dipraktekkan kan sudah bersama-sama dengan mereka. Maka ketika hari ini orang-orang bertanya kepada Yesus menanyakan mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, memang pertanyaannya kelihatan rohani. Tetapi Yesus kan tidak malah menjawab soal yang lain. Bukan menjawab ya atau tidak, bukan menjawab soal alasannya, tetapi hari ini menjawab soal tentang timing yang tepat. Yesus akhirnya menjawab soal sesuatu yang lain, yaitu soal waktu. Waktu yang tadi saya sebutkan di atas adalah bahwa memang Yesus tidak menolak puasa, Dia suka juga dengan puasa itu, juga buat itu karena tradisinya seperti itu. Tetapi yang hari ini sedang didiskusikan adalah bukan soal puasanya, tetapi soal timingnya. Sekarang bukan saat untuk berpuasa. Sekarang bukan waktunya, karena apa? Karena Tuhan sendiri yang dinantikan sedang hadir bersama mereka. Maka timingnya yang tidak tepat. Dan mari kita juga berpikir yang sama bahwa beberapa kali barangkali juga terjadi dalam keseharian hidup, dalam praksis hidup rohani saya, Anda, kita semua, barangkali pernah terjadi bahwa nggak sadar bahwa Allah sedang hadir, tetapi malah kita buat yang lain. Kadang kita juga buat itu, kita sibuk menjalankan hal-hal rohani. Sibuk dan kita sangat oke dengan kegiatan rohani, tetapi kurang peka bahwa Tuhan sedang ada di dekat kita. Kita melakukan banyak hal rohani, tapi kepekaan itu malah kurang bertumbuh. Kita bisa juga rajin doa, rajin puasa, rajin ke gereja, dan seterusnya, tetapi lupa bersyukur dan bersuka cita, lupa mendengarkan Tuhan yang sedang mau berbicara dengan kita melalui orang-orang, melalui peristiwa yang hari ini barangkali akan hadir. Jadi kita sungguh-sungguh rajin macam-macam hal, olah puasa itu tadi, olah kegiatan apa yang dikatakan rohani, tetapi soal kehadiran Allah yang barangkali mewujud dalam omongan orang, nasihat orang, kehadiran orang, dan apapun juga, bahkan melalui peristiwa-peristiwa itu, kita malah lupa untuk peka bahwa Tuhan pun hadir lewat peristiwa dan hal-hal yang kecil itu. Maka iman pun bukan hanya soal melakukan yang benar, tetapi iman juga itu berkaitan dengan apakah kita juga peka. Kalau Allah itu pun akan hadir melalui hal-hal yang bahkan tidak soal rohani tadi. Bahwa Allah hadir melalui kegiatan, bahwa Allah hadir juga melalui hal-hal yang perlu kita syukuri, juga melalui orang-orang yang memberi nasihat, memberikan teguran, memberikan apapun juga untuk kita jalankan. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat agar kita pun boleh punya kepekaan rohani, tidak hanya soal olah rohani yang baik,
tetapi juga soal kepekaan bahwa Allah pun bisa, sangat mungkin berbicara dengan kita melalui apapun yang ada di sekitar kita, melalui orang-orang yang Tuhan utus untuk berbicara dengan kita, bahkan melalui segala peristiwa baik yang menyesakkan, ekstrim, tetapi juga menggembirakan. Itulah saat bersama dengan Allah, mari kita mau rahmat kepekaan itu, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bersuka cita, bahkan senantiasa dan tidak tergantung pada kondisi, pada situasi yang ada pada kita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putramu agar menghasilkan kebebasan sejati bagi hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankan kami pula memadukan suara dengan mereka dalam sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Engkau sungguh
Mari kita doakan doa novena tahbisan diakon, calon diakon kapal dan SCY. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk, dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu agar membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Bernadettus Aprilianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidik Budianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Henricus Suharyono SCY, Frater Franciscus Mujiono SCY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY, Frater Yohanes Siapril Purba SCY, untuk ditahbiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani, bukan dilayani, melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang dan sahabat orang-orang miskin dan penderita. Seluruh doa ini ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga kami pun setia mewartakan Injil dengan sukacita sampai kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan, seluruh karya pelayanan, usaha, dan niat-niat baik kita hari ini dituntun, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.